Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sudah memelihara hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema yaitu hikmat di tengah ujian dan cobaan. Kenapa penting hikmat di tengah ujian dan cobaan? Karena seringkali kita sulit membedakan mana itu ujian, mana itu cobaan. Sehingga seringkali ini bertabrakan karena kita tahu bahwa itu ujiannya datangnya dari Tuhan. Kalau cobaan itu datangnya dari setan. Tetapi seringkali kita bingung kapan ini yang datangnya dari Tuhan dan dari setan. Dan juga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang celaka. Tetapi di dalam kehidupan orang Kristen, kenapa seringkali terlihat ada kejahatan, ada kecelakaan, dan seterusnya. Di mana Tuhan ada, sehingga kita bingung menghadapinya. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Karena di dalam 2 Petrus itu juga dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis, yaitu kitab Paulus, ya, yang ditulis oleh Paulus, kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Jadi dikala Paulus mengalami masalah, Petrus mengalami masalah, lalu melihat setiap kejadian, itu harus datangnya daripada hikmat Tuhan. Sehingga dia menemukan kebenaran demi kebenaran. Contohnya di dalam 2 Petrus itu sedang membahas tentang hari Tuhan. Lalu orang mengejek, mengatakan, katanya Tuhan mau datang, kok nggak datang-datang. Lalu Petrus mengatakan, anggaplah itu sebagai kesabaran Tuhan. Tuhan masih ingin melihat banyak orang yang bertobat. Tuhan memberikan kesempatan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat segala sesuatu, keadaan, masalah apapun itu, harus dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Di dalam perjanjian baru, dari setelah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka di dalam suratan rasul-rasul, ya, itu ditulis karena munculnya masalah. Nah, disitulah perlu yang namanya ilham dan hikmat daripada Tuhan. Nah, hari ini kita pun sama. Saat kita menghadapi ujian dan cobaan, disitulah kita perlu yang namanya hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi sebelum itu kita juga harus tahu terlebih dahulu. Ya, kita harus pisahkan dulu. Sebelum jadi di dalam hidup kita atau sudah terjadi, kita harus pisahkan dulu. Misalkan masalah yang terjadi, kita kadang-kadang lihat ini ujian atau cobaan, ya. Kita harus lihat dulu masalah itu kenapa. Kalau masalah itu terjadi karena kesalahan kita, ya kita harus bertobat. Kita tidak perlu lagi tanya itu dari Tuhan atau dari setan. Memang yang pasti kalau dari yang jahat itu, ya sesuatu yang tidak baik, pasti setan ada andil di sananya. Tapi Tuhan tidak ada andil di situ loh. Ya. Jangan katakan bahwa kalau kita misalkan narkoba lalu di penjara, kita katakan Tuhan ada andil di sana. Tidak. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat. Ingat itu. Tidak ada yang jahat. Tidak ada yang buruk. Nah, tapi nanti kita akan lihat apa maksudnya. Contoh, orang misalkan membunuh. Apakah Tuhan merancang pembunuhan? Tidak. Apakah orang di penjara karena judi itu Tuhan merancang orang itu supaya dia main judi, lalu ditangkap masuk penjara? Tidak. Jadi kita harus tahu dulu akar dari kenapa orang itu akhirnya terkena masalah. Yang pertama harus kita cross check adalah akarnya apa? Kalau memang judi, membunuh, berzina, ya harus bertobat. Bisa nggak Tuhan hadir di sana? Bisa. Setelah itu terjadi, kita responi dengan benar, dengan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang sudah salah, yang jahat, yang buruk, yang bukan datangnya dari Tuhan, tapi karena diri kita dan setan ada andil di sana, kita harus responi dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang sudah salah, yang buruk ini akan menjadi baik, bukan menjadi benar, bisa menjadi baik. Contoh MBA, Married by Accident. Jangan katakan bahwa married by accident itu rancangan Tuhan, tidak. Bahkan kalau misalkan sebagian orang sampai di penjara ya, misalkan terjadi perzinahan, orang satu dengan orang satu.
sama-sama Kristen, keluarga Kristen, tetapi bisa terjadi perzinahan. Kita jangan katakan bahwa itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan merencanakan perzinahan sehingga terjadi pembunuhan. Bisa saja seperti itu kan? Satu keluarga suaminya tidak suka, akhirnya terjadi pembunuhan. Keluarga Kristen semua ini. Nah, kalau masalah sudah terjadi seperti ini, apakah kita mau mengatakan bahwa ini rancangan Tuhan dan rencana Tuhan? Tidak, ini jelas-jelas pure kesalahan manusia, ada hawa nafsu di sana. Dan pasti setan ada andil di situ, ya. Nah, kalau seperti ini, kita harus bertobat dulu, akui kesalahan, lalu merespon bersama dengan Tuhan, jadi hidup baik, terima apa yang telah ditabur, harus membayar apa yang telah ditabur itu. Sehingga nanti Tuhan akan merubah sesuatu yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Married by accident, anak mungkin tidak digugurkan, anak dirawat dengan baik, istri bertobat, suami yang salah itu juga bertobat, dan semua bisa menjadi baik. Tetapi hari ini yang kita mau bahas setelah kita melewati hal itu, fase itu ya, kita melihat nih sekarang, ujian dan cobaan itu bagaimana kita bisa membedakannya. Kita tahu bahwa ujian itu membuat kita dekat kepada Tuhan, menjadi dewasa, ya, bertumbuh, naik kelas. Tapi cobaan itu untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, lalu membuat kita itu hancur, dan itu kita tahu datangnya dari setan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak mencobai dan tidak dicobai. Artinya jelas bahwa ini datangnya dari setan. Tapi kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bingung. Ya, pasti selalu yang datang itu kan nggak enak. Kalau enak kita pasti nggak bingung toh. Dapat berkat pasti kita ngomongin dari Tuhan. Kalau sembuh pasti dari Tuhan. Kalau nggak celaka pasti datangnya dari Tuhan. Kalau dapat proyek pasti datangnya dari Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, kalau hidupnya itu kena sakit, ya, lalu mungkin bisa kena ya masuk penjara. Nah, seperti Paulus kita lihat kan, dia masuk penjara toh. Lalu yang masuk penjara lagi siapa? Yusuf. Nah, tapi itu bukan karena kesalahannya, bukan soal perzinahan. Tetapi Yusuf difitnah. Beda. Paulus karena kebenaran. Yesus karena dia punya misi menyelamatkan umat manusia. Dia difitnah juga, diprovokasi juga. Jelas bahwa ini bukan kesalahannya. Nah, yang saya mau katakan adalah kalau masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, setelah kita periksa bukan karena kesalahan kita, di situ kita mulai merasa bahwa ini ujian atau cobaan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur, saya akan buka 2 ayat dalam Perjanjian Lama. Mazmur 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kedua, ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku Tuhan. Ya, 2 kalimat, uji dan coba. Daud minta daripada Tuhan loh. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Lama, itu seringkali kata cobaan itu ditulis dengan kata to prove, membuktikan. Jadi ujian dan cobaan itu bisa datangnya bareng-bareng, sama-sama di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen, jangan lagi bingung. Ya, pastinya harus cek yang pertama dulu. Kalau yang salah kesalahan kita, bertobat dulu. Tapi kalau ini datang di dalam hidup kita, kita harus lihat bahwa ini adalah ujian dan cobaan. Ujian adalah Tuhan ingin kita naik kelas, untuk kita menjadi lebih dewasa, untuk lebih mengerti Tuhan. Nah, kenapa Tuhan izinkan cobaan itu? Tuhan izinkan supaya Tuhan ingin membuktikan kita murni kepada Tuhan. Seperti halnya waktu Ayub, maka Tuhan mengizinkan. Sehingga di situ Tuhan sekaligus ingin melihat hati daripada Ayub. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai, apakah Ayub sungguh-sungguh saleh di hadapan Tuhan, dikala dia diberkati dan dikala dia tidak diberkati. Kita lihat lagi di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ini adalah kisah daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ulangan 8 ayatnya yang kedua.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Jadi atas kehendak Tuhan, Tuhan bawa ke padang gurun selama 40 tahun untuk apa? Merendahkan hatimu, apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan ujian dan cobaan itu datang sama-sama. Jadi hari ini kita jangan lagi bingung. Tuhan sebetulnya ingin melihat hati kita. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita bisa mempraktekkan firman-Nya. Itu yang paling penting. Apakah kita bisa praktek firman? Dikala kita sakit, berdoa belum disembuhkan. Apakah kita bisa praktek yang namanya mengucap syukur? Apakah waktu kita berdoa belum dijawab Tuhan, apakah kita bisa praktek di tengah-tengah itu kita tetap bisa mengampuni orang lain? Kita tetap bisa memberkati orang lain. Kita berdoa untuk orang lain berubah, tapi orang lain nggak berubah, suami nggak berubah, istri nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Rupanya Tuhan ingin kita praktek apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Rupanya Tuhan ingin kita praktek. Makanya ujian dan cobaan itu datang bareng-bareng. Ujian untuk buat kita naik kelas, Tuhan mencobai, mengizinkan pencobaan itu datang supaya membuktikan dan mau melihat kita apakah kita mempraktekkan perintah-perintahnya. Hal yang pertama, untuk menyelidiki hati kita. Yang kedua adalah kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-8. Tuhan juga mengizinkan pencobaan itu untuk mempersiapkan kita. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, ini bicara tentang Yesus. Di mana waktu Yesus dicobai di padang gurun, dikatakan roh itu membawanya ke padang gurun untuk dicobai. Rupanya mempersiapkan Yesus sebelum pelayanan. Setelah Yesus berumur 30 tahun, dia dikatakan dia dibaptis, lalu dikatakan inilah anak yang kukasihi dan kukenan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Untuk apa? Untuk dipersiapkan 3,5 tahun pelayanan. Nah, hari ini ujian dan cobaan datang di dalam hidup kita. Rupanya Tuhan juga ingin mempersiapkan kita untuk menjadi alatnya. Sehingga saudara dan saya mempunyai mental yang kuat, karakter yang baik, dan etika yang benar. Sehingga saudara, kita menjadi role model, kita menjadi teladan, kita bisa mendoakan orang kita untuk menjadi alatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah setiap kesalahan yang kami buat, kami responi dengan iman yang benar. Sehingga jikalau ada kesalahan di dalam kehidupan kami, masalah itu terjadi karena kekeliruan kami, kelalaian kami mau berubah Tuhan. Sehingga kami meresponnya dengan benar, sehingga Tuhan akan merubahnya menjadi baik. Tetapi jikalau itu bukan karena kesalahan, bukan karena kelalaian kami, tapi Tuhan mengizinkan, lalu kami melihatnya itu ujian atau cobaan, anggaplah kedua-duanya itu datang di dalam kehidupan kami. Untuk apa? Untuk mendewasakan kami, untuk membuktikan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menjadi alatnya. Jikalau hari ini kita datang dengan masalah pergumulan, baik di dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, maupun perjodohan, tumpangkan tanganmu di dadamu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, kekuatan di dalam hidup kita. Jikalau hari ini engkau datang dengan sakit, ilik, biarlah engkau Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu masih memerlukan pelayanan konseling dan doa, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati.